Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022, yang mana di sini kami akan menyajikan informasi yang cukup resmi dan terkait penyebab dan solusi ya P1, P2, P3 dapat notifikasi formasi pada instansi sudah tidak tersedia akhirnya. Jadi inti persoalan sebenarnya ini bermula dari kesalahan mengisi data Dapodik terkait jenis PTK Bapak Ibu ya. Jenis PTK ternyata tidak sesuai atau linear dengan ijazah yang ada di Dapodik, dan ternyata itu berdampak Bapak Ibu ya. Tetapi jangan khawatir, di sini sudah ada kesepakatan ya terkait dengan solusi penyelesaian antara Komisi 10 dengan Kemendikbud, dan bahkan ada luar biasa ya gebrakan dari Komisi 10 yang ingin melaporkan usulan ini naik langsung ke Wapres. Oke, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik, kita langsung saja to the point ke informasinya. Jadi di sini Bapak Ibu perlu pahami bahwa salah satu penyebab utama ya sehingga Bapak Ibu ya guru lulus PG ketika mengecek di halaman portal SSC-ASN muncul keterangan mohon maaf, formasi pada instansi sudah tidak tersedia, Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Untuk keterangan lebih lanjut silakan kunjungi helpdesk ya atau call center 1500997. Di sini sudah ada 4 Bapak Ibu ya penyebab utamanya yang harus Bapak Ibu ketahui sehingga Bapak Ibu tidak penasaran lagi. Yang pertama adalah tidak dibuka formasi di instansinya. Jadi memang ya ketika Bapak Ibu tidak bisa melanjutkan pendaftaran, ada kemungkinan besar ya salah satu penyebabnya memang ya tidak dibuka formasi di instansinya. Dalam hal ini sudah tidak ada formasi yang tersedia. Kemudian formasi di instansinya sudah ada atau sedang akan diisi oleh P1. Sebenarnya formasi yang Bapak Ibu lamar itu ada, tetapi sedang akan diisi oleh P1. Berarti ada kemungkinan Bapak Ibu akan tetap mendapatkan formasi atau justru sudah diisi oleh P1 yang lain. Karena kita ketahui bahwa urutan prioritas yang akan mengisi penempatan itu ada urutannya Bapak Ibu ya, mulai dari THK 2, kemudian guru honorer negeri, lulusan PPG, dan tentunya guru swasta. Kemudian yang ketiga, tidak sama dengan ijazah yang dimiliki dengan tugas yang diampunya. Ini terkait dengan kesalahan penginputan di Dapodik. Ijazah Bapak Ibu anggaplah PJOK di Dapodik ya. Kemudian ijazah PJOK itu diinput di Dapodik. Tetapi di Dapodik Bapak Ibu mengajarnya adalah olahraga, sehingga itu berdampak ya ketika di sekolah Bapak Ibu itu keluar formasi guru kelas, Bapak Ibu tidak terdeteksi sebagai P1 dengan ijazah guru kelas SD. Ini yang sangat berbahaya ya. Dan hal ini menjadi pelajaran bagi Bapak Ibu ke depannya agar betul-betul memperhatikan yang namanya data Dapodik. Seperti itu ya. Yang keempat adalah bekerja di lembaga lain tapi terdaftar. Ini juga bermasalah ya, karena Bapak Ibu ternyata terdaftar di lembaga lain sehingga data Bapak Ibu itu tidak bisa dipertanggungjawabkan keabsahannya karena Bapak Ibu bekerja selain di sekolah, dan tentunya Bapak Ibu tidak akan mendapatkan penempatan ya. Ini 4 persoalan utama yang pernah dibahas ya. Oke. Kemudian di sini kita akan lanjutkan lagi bahwasannya di sini kita soroti poin ketiga. Di sini ada contoh ya di status prioritas 3 ya. Di SD Negeri 1 Situgede itu pemerintah Kabupaten Kuningan ya itu mengambil mapel pendidikan guru sekolah dasar, dan ternyata mohon maaf formasi pada instansi sudah tidak tersedia. Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Guru yang bersangkutan pun heran. Kenapa? Karena di SD Negeri 1 Situgede itu ada satu formasinya, dan ternyata setelah dicek data Dapodiknya memang ya dia mengajarnya PJOK padahal formasinya guru kelas SD, dan sehingga berdampak tidak tersedia formasi di instansi tersebut. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya. Kesalahan penginputan Dapodik itu sangat berdampak tentunya. Oke, kita lanjut lagi Bapak Ibu guru yang terhormat. Nah, ini contohnya Bapak Ibu ya di SD Negeri Situgede ya, ahli pertama guru kelas ya.
Nah, ini ada Bapak Ibu satu ya, tapi karena kesalahan penginputan di Dapodik itu berdampak fatal Bapak Ibu ya, berdampak fatal. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu itu perbaiki baik-baik data Dapodiknya. Jangan asal input, jangan asal sinkron, jangan asal kirim. Karena nantinya ke depannya itu akan berdampak Bapak Ibu. Jangan sampai persoalan data Dapodik, verbal ijazah itu menghambat kelulusan Bapak Ibu di portal SSCSN. Dan sebelum video ini rilis sudah ada sekitar 10 sampai 20 video yang kami gaungkan di beberapa bulan terakhir terkait hal ini. Oleh karena itu bagi rekan-rekan yang menonton video kami sebelumnya, tentunya kalian sudah paham ya terkait resiko yang Bapak Ibu akan terima ketika Bapak Ibu menginput data yang salah, menginput verbal yang salah ya terkait SSCSN seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu di sini. Nah, di sini juga ada ya terjawab dari admin GTK bahwasanya pertanyaan sering muncul ya terkait P3K. Di sini muncul keterangan ya, saya muncul status prioritas 3 tetapi tidak bisa melanjutkan pendaftaran yang keterangan mohon maaf formasi pada instansi sudah tidak tersedia. Bagaimana? Dijawab langsung bahwasanya rekrutmen P3K 2022 sangat berbeda dengan tahun sebelumnya. Untuk tahun ini semua peserta yang ikut wajib memiliki jam mengajar yang linear di Dapodik. Apabila ada jam tidak linear, maka jam linear harus lebih banyak daripada jam tidak linear. Itu data ditarik pada tanggal 1 Oktober 2022 Bapak Ibu ya. Jika tidak memiliki jam mengajar dan memiliki lebih banyak jam tidak linear, maka tahun ini peserta tersebut tidak bisa mengikuti tes P3. Bapak Ibu perlu pahami, tidak harus 24 jam Bapak Ibu ya, tetapi usahakan jam mengajar Bapak Ibu itu harus linear dengan jenis PTK Bapak Ibu, harus linear dengan ijazah Bapak Ibu. Karena kalau lebih banyak yang tidak linear, maka Bapak Ibu itu tidak bisa mendaftar di P3K dan itu pasti akan tetap berlanjut di tahun 2023 aturan seperti ini karena basis data dari Kemendikbud itu adalah data Dapodik. Seperti itu Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu cermati setelah menonton konten berkualitas ini Bapak Ibu ya. Nah, seperti di daerah ini ya, pemerintah daerah tidak membuka formasi sesuai dengan kebutuhan. Ini salah satu penyebabnya karena memang Pemda ya, salah satu penyebab sehingga banyak lulus PG bertumbangan ya, itu karena memang Pemda tidak membuka formasi sesuai dengan kebutuhan dan ini data real dari Kemendikbudristek. Contoh ya, dari Kabupaten Brebes, pelamar prioritas satunya itu 587. Tersedia formasi itu 538, tidak tersedia formasi 14, subtotal 552. Pelamar prioritas tidak dapat kebutuhan itu 35 Bapak Ibu ya. Nah, informasi per tanggal 2 November Brebes membatalkan usulan formasi. Dia membatalkan ini Bapak Ibu ya. Sehingga 538 formasi pelamar prioritas satu kehilangan kesempatan penempatan ASN P3K 2022. Jadi memang salah satu penyebab banyak guru lulus PG mendapatkan notifikasi tidak mendapatkan penempatan karena pemerintah daerah memang tidak membuka formasi sesuai dengan kebutuhan dan ini terpaksa harus membuat kedepannya Kemendikbud ya, Panselnas harus mengendorse lagi daerah untuk mengajukan formasi. Persoalannya pasti daerah akan menjawab dari mana anggarannya dan ini seharusnya harus bisa diyakinkan oleh Kemenkeu dalam hal ini Menteri Keuangan Bapak Ibu ya, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu guru yang terhormat. Di sini Bapak Ibu perhatikan ya bahwasanya yang aman itu adalah 127.000 ya, 186 sudah terisi formasi, sedangkan 11.349 ini posisinya akan aman Bapak Ibu ya. Dikatakan oleh Ibu Nunuk 11.349 ini akan aman apabila Pemda ya, apabila Pemda membuka bukan Pemda, apabila pelamar P1 yang mendapat notifikasi turun status itu memilih turun status. Jika Bapak Ibu turun status, maka potensi untuk mengisi 11.349 formasi. Sedangkan 41.892 ini yang belum diangkat Bapak Ibu ya, tapi berpotensi untuk diangkat apabila ada koordinasi dan kesepakatan dengan Pemda untuk diangkat pada seleksi berikutnya. Ini yang 41.892 ini sebenarnya dibutuhkan Bapak Ibu ya, ini dibutuhkan tapi harus butuh koordinasi dulu dengan Pemda. Sedangkan ini yang 13.527 ketika ini berhasil dipenuhi semua, maka yang menjadi PR tahun depan dari Kemendikbudristek itu tersisa 13.527. Sebenarnya kerja dari Kemendikbud ini sudah sesuai dengan tupoksinya Bapak Ibu ya. Cuman ya Pemda saya rasa ya
Pemda itu kurang mengindahkan aturan dari pusat ya. Bahwasanya banyak sekali formasi yang disediakan, tetapi Pemda enggan untuk mengajukan formasi dengan asumsi bahwa ketersediaan anggaran dari mana gajinya. Dan sepertinya ini harus di-endorse ulang oleh Kemenkeu, bagaimana Kemenkeu itu memberikan keyakinan kepada Pemda agar tidak takut untuk mengajukan formasi sebanyak-banyak sesuai kebutuhan tiap daerah, agar guru lulus PG itu bisa ditempatkan atau bisa terserap semuanya. Kemudian kita lanjut lagi di sini Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan ya, ketika Bapak Ibu turun prioritas, ya ini salah satu solusi juga ya yang tidak mendapatkan penempatan apabila ada notifikasi ya. Dari sekitar 55.000 pelamar lulus PG yang belum dapat diangkat, itu ada 11.349 pelamar berpotensi dapat terangkat apabila mengikuti mekanisme penilaian kesesuaian Bapak Ibu ya dengan menggunakan jabatan fungsional lainnya. Dengan catatan Bapak Ibu turun prioritas ya. Di sini Bapak Ibu turun prioritas ketika login di SSCASN, Bapak Ibu akan ketika tidak mendapatkan penempatan dan punya notif di SSCASN turun prioritas, Bapak Ibu memilih tidak, maka Bapak Ibu turun prioritas dengan memilih jabatan fungsional lain, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti seleksi kompetensi. Terkait ketakutan guru lulus PG bahwasanya P1-nya hilang, itu tidak usah khawatir, itu sudah dijelaskan oleh Pak Andika Bapak Ibu ya. Dan potensi Bapak Ibu mengisi 11.349 formasi tentunya. Kemudian kita lanjut lagi Bapak Ibu guru yang terhormat. Nah, di sini ada solusi dari Kemendikbudristek ya, ada kesepakatan dari Kemendikbudristek ini tentunya menjadi salah satu kesepakatan, yaitu yang mana mendesak Kemendikbudristek untuk segera berkoordinasi dengan Panselnas khususnya Kemenkeu RI dan Kemendagri RI untuk memastikan anggaran gaji dan tunjangan guru P3K yang bersumber dari APBN dengan skema pembayaran yang jelas. Kemudian mendesak Kemendikbudristek untuk menyusun peta jalan penyelesaian guru honorer guru P3K yang pasti bersama-sama dengan KL lainnya dan pemerintah daerah dengan timeline alur penyelesaian permasalahan dengan dilandasi data akurat mengenai jumlah sekolah, kebutuhan guru dan dampaknya bagi satuan pendidikan baik negeri maupun swasta. Kemudian yang kedua adalah mendesak Kemendikbudristek RI untuk menyampaikan laporan secara berkala setiap 2 minggu mengenai penyelesaian permasalahan hasil seleksi tahun 2021 dan perkembangan tahapan seleksi guru P3K tahun 2022. Kemudian mendesak pemerintah untuk mengkoordinasikan permasalahan penyelesaian guru honorer atau guru P3 untuk berada langsung di bawah koordinasi Wapres agar dapat diselesaikan secara komprehensif. Seperti itu ya. Kemudian mendesak Panselnas melalui Kemendikbudristek RI untuk segera menyelesaikan permasalahan hasil seleksi tahun 2021 paling lama akhir tahun 2022 tentunya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita bisa lihat lagi sambungannya di sini solusi dari kesepakatannya Kemendikbud dengan Komisi 10 ya. Kemudian mendesak pemerintah untuk mengkoordinasikan permasalahan penyelesaian guru honorer atau guru P3 berada langsung di bawah koordinasi Wapres agar dapat diselesaikan secara komprehensif. Kemudian mendesak Panselnas melalui Kemendikbudristek RI untuk segera menyelesaikan permasalahan hasil seleksi tahun 2021 paling lama akhir tahun 2022. Nah, di sini terkait dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah segera mengeluarkan SK terhadap guru yang telah lulus PG P3K 2021 sebanyak 21.343 guru dari 293.860 guru yang telah lulus dan mendapatkan formasi. Kemudian 15.415 guru yang telah terbit NIP 3K namun masih menunggu pengangkatan Pemda dari 293.860 guru yang telah lulus PG dan mendapatkan formasi. Nah, kemudian 5.300 guru dalam proses verbal berkas untuk penerbitan NIP 3K. Kemudian lanjut lagi di sini dikatakan ya bahwasanya 5.312 guru dalam proses verbal berkas untuk penerbitan NIP P3K dari 293.860 guru yang telah lulus dan mendapatkan formasi. Yang keempat menyelesaikan ya, ini yang paling penting poin 4 Bapak Ibu ya. Menyelesaikan 193.954 guru lulus PG yang telah lulus passing grade namun belum mendapatkan formasi ya Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kemudian kita lanjut lagi.
Di sini ya, di sini dikatakan ya menyelesaikan 193.954 guru pelamar prioritas 1 yang telah lulus passing grade namun belum mendapatkan formasi untuk mendapatkan formasi dan SK. Khususnya sejumlah 24.876 guru yang telah lulus passing grade dan belum ditempatkan karena masih belum tersedianya kuota formasi ataupun kebutuhan bidangnya, dan 41.892 guru yang tidak tersedia formasi masih memerlukan koordinasi dengan Pemda. Kemudian ketiga, Komisi 10 DPR RI mengharapkan jawaban penjelasan tertulis terhadap pertanyaan disampaikan oleh anggota Komisi 10 yang belum terjawab paling lambat tanggal 10 November 2022, termasuk disajikan flowchart atau skema penyelesaian 6 bulan ke depan tentunya. Wow, ini adalah salah satu solusi ya, penyelesaian 6 bulan ke depan, mudah-mudahan direalisasikan. Dan ini ditandatangani langsung oleh Ketua Rapat Dr. Dede Yusuf Macan Effendi STMI Pol. Penutup rapat ditutup pukul 13.40 waktu Indonesia Barat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.